Begitulah kira-kira konten curhatan Mbak Taylor yang sedang tren di TikTok saat ini. Curhatan ini wirawiri di FYP TikTok Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Tidak tahu siapa yang memulai tren ini, tetapi yang pasti yang harus kita tahu adalah latar belakang dari munculnya curhatan Mbak Taylor. Siapa sih Mbak Taylor ini sesungguhnya? Mbak Taylor merujuk kepada Taylor Swift, penyanyi yang kita kenal sering menyanyikan lagu-lagu dengan tema percintaan. Kabarnya, lagu-lagu dari Taylor Swift banyak mengusung cerita tentang percintaan Taylor Swift dengan mantan-mantannya. Gak heran jadinya lagu-lagu Taylor Swift relate dengan kehidupan para anak muda ataupun remaja. Karena liriknya sangat detail dan menggugah emosi para pendengarnya. Kabarnya, lagu All Too Well ini menceritakan tentang putusnya Taylor Swift dengan pacarnya, Jake Gyllenhaal. Bagi para pendengar Taylor Swift, saat mereka mendengarkan lagu ini, mereka menangkap emosi tersebut dan menggunakannya sebagai bahan curhatan di media sosial yang kita kenal dengan curhatan Mbak Taylor. Konten curhatan Mbak Taylor ternyata tidak hanya sebatas tentang percintaan, melainkan tentang relasi, tentang pekerjaan, kesehatan, ataupun masalah sosial lainnya. Dari tren ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya anak-anak muda atau para remaja sebenarnya membutuhkan tempat di mana mereka bisa mengutarakan perasaannya. Namun kebanyakan anak-anak muda ataupun para remaja lebih suka curhat di media sosial daripada kepada kita orang tuanya. Jadi mengapa anak-anak lebih suka curhat di media sosial ya? Takut dihakimi. Seringkali remaja ataupun anak muda takut untuk berbicara kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka takut dihakimi. Pada saat mereka berusaha berbicara kepada kita, seringnya kita selalu menyalahkan mereka. Hal inilah yang membuat anak-anak enggan untuk berbicara dengan orang tuanya. Bahkan terkadang mengungkapkan perasaan bisa saja menjadi suatu kelemahan di hadapan orang tua. Pertanyaan yang terlalu kepo. Zaman sekarang, anak-anak sudah mulai sadar akan adanya privasi atau batasan-batasan. Nah, kita sebagai orang tua, seringkali kita melanggar batasan atau privasi anak-anak kita. Perasaan disudutkan ketika curhat. Kita sebagai orang tua seringkali dalam keadaan yang tidak baik pada saat anak-anak kita sedang curhat. Reaksi ataupun kata-kata kita pada saat mengomentari curhatan mereka kadang-kadang bisa menyakitkan hati mereka. Yang harus diingat adalah anak-anak adalah pengingat yang handal. Mungkin saja kita sebagai orang tua sudah lupa peristiwa tersebut, tapi mereka akan tetap mengingatnya. Menyebarkan kepada orang lain. Seringkali kita sebagai orang tua menyebarkan curhatan anak kita kepada orang lain secara sengaja ataupun tidak. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi malu dan kemudian enggan untuk curhat karena ceritanya bisa beredar kemana-mana. Tidak merasa didengarkan. Kita sebagai orang tua punya kesibukan yang bermacam-macam, sehingga kita tidak mendengarkan curhatan anak-anak dengan baik. Seringkali apa yang mereka katakan hanya lewat atau hanya mampir sebentar di telinga kita. Hal ini yang mengakibatkan anak-anak menjadi enggan dan akhirnya merasa tidak diperhatikan pada saat mereka sedang berbicara atau berusaha curhat dengan kita. Pada dasarnya tidak ada orang tua yang benar-benar sempurna. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu sehingga anak-anak mau curhat atau mau berbagi perasaan dengan kita. Menjalin hubungan yang harmonis dengan anak. Sangat penting bagi kita orang tua untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan anak. Hal ini bisa kita lakukan dengan meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka dan bersikap bukan sebagai orang tua, namun sebagai teman. Dengan hal ini, maka anak-anak kita akan bisa lebih terbuka dan lebih nyaman sehingga mereka merasa orang tuanya selalu hadir untuk mereka. Menjadi pendengar yang baik.
Seringkali anak-anak menjadi malas untuk berbicara atau curhat kepada kita karena kita sebagai orang tua terlalu terburu-buru dalam memberikan solusi atau saran pada saat anak-anak sedang curhat pada kita. Ada kalanya anak-anak hanya ingin didengar dan dimengerti tanpa harus merasa dihakimi, dinasehati, ataupun diberikan solusi. Terbuka terhadap emosi. Anak remaja seringkali memiliki reaksi emosi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Mereka masih belum bisa memberikan reaksi yang tepat dalam menyikapi sesuatu hal. Peran kita sebagai orang tua adalah tetap sabar dan tetap tanggap dalam menyikapi masalah ataupun curhatan yang sedang mereka alami. Memahami dan melibatkan diri. Kita sebagai orang tua pasti ingin anak-anak kita sukses di masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus melibatkan diri dan memahami minat dan bakat dari setiap anak. Setiap usia perkembangan anak pasti memiliki keunikannya sendiri. Disinilah peran orang tua, di mana kita harus hadir dan menjadi ada buat mereka, sehingga mereka merasa selalu didukung oleh orang tua. Memilih momen yang tepat. Orang tua harus memiliki kepekaan pada saat melihat perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Orang tua harus mencari atau memilih momen yang tepat untuk berbicara dengan mereka. Pembicaraan ini bisa dibawakan dengan santai, sehingga tidak akan memberikan tekanan kepada anak. Yang harus digarisbawahi adalah obrolan ini harus menjadi quality time antara orang tua dengan anak. Dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi, orang tua bisa menjadi tempat curhatan yang nyaman, yang sehat bagi anak-anak ketimbang di media sosial. Orang tua harus menjadi tempat pertama di mana anak-anak bisa datang dan bisa bercerita apa saja tanpa merasa dihakimi ataupun tertekan. Bila kita sudah melakukan hal itu, anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa berekspresi dengan tepat. Mau tahu lebih banyak tentang Worldview? Tunggu video kami selanjutnya.